Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man katabi udah amma ba'du. Jamaah rahimahullah, Bapak Ibu dan ingkang enggah wonten ing majelis menika. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika Allah Subhanahu wa taala tasih paring kesempatan dumateng kita sedaya sehingga tasih saged bermajelis sareng-sareng wonten ing musala menika. Kali tujuan sareng-sareng kita yang suka waroh bertolabul ilmi menurut ilmu langgong perkawis ingkang Allah Subhanahu wa taala wajibaken kepada kita sedaya ingkang kedah dipun pahami lan dipun amalaken kagem setiap individu seorang muslim menika. Pramila semoga kita tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring keistiqomahan dumateng kita sedaya, paring kegampilan ini pun bermajelis ilmu. Selanjutnya salawat salam kita curahkan dumateng suasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin demikian miliknya masa mungkin. Alhamdulillah, sebagaimana yang tadi disampaikan, meskipun kita bertolabul ilmi di majelis yang kecil, di musola yang kecil, tapi ternyata alhamdulillah kanthi izin Allah Subhanahu wa taala manfaatipun saged dipun raosaken, bisa dimanfaatkan dengan atau oleh saudara-saudara kita yang ada di luar kampung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan terhadap majelis ini, terkhusus kagem panitia dan sedaya jamaah, sedaya jamaah yang senantiasa meluangkan waktunya untuk menghadiri majelis ini. Tentunya majelis seperti ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kehadiran Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, jadi karena tadi mendengar ternyata ada yang mengambil manfaat dari luar musola ini atau kampung ini, kok mau menyampaikan dengan bahasa Jawa, jadi mikir lagi. Perlu pertimbangan malih, apakah perlu masih menggunakan bahasa Jawa atau kita rubah dengan bahasa Indonesia. Juga mengingat di sini ternyata ada yang hadir yang bukan dari orang Jawa, tentunya nggak paham kalau kita sampaikan dengan bahasa Jawa. Sejatosipun kalau remen ngagem bahasa Jawi meskipun dereng sempurna bahasa ini pun, tapi niki kalau secara pribadi remen ngagem bahasa Jawi. Tapi bukan masalah. Mimba dan faidah, agar faidah pun bisa dirasakan oleh banyak kalangan, mungkin ya kita campur-campur bahasanya, meskipun harus ada adaptasi rumiyin kata kula gandeng sampun terbiasa menggunakan bahasa Jawa, kadang-kadang agak kaku menggunakan bahasa Indonesia ya, karena sudah beberapa tahun ini, kurang lebih 5 tahun membiasakan dengan bahasa Jawa. Kalau harus menyampaikan murni dengan bahasa Indonesia sedikit kagok gitu. Alhamdulillah, ala kulli hal, kita di sini pada malam hari ini akan melanjutkan majelis kita. Ini pertanyaan ini pun dijawab dulu atau nanti mohon. Kalau kita praktek dulu, kan rencana praktek ya jadwalipun. Mau praktek kami. Lanjut. Oke, niki gandengan materi. Jawab dulu aja. Jawab dulu. Oke. Ya niki ingkang sampun mlebet pertanyaanipun. Niki wonten satu pertanyaan nggih. Satu nomor 2. Ada 3. Oke. Oke, kalau wasaken niki pertanyaan saking Malaysia nggih. Saking Malaysia. Ternyata wonten sedherek kita ingkang menyimak saking Malaysia. Beliau bertanya, bagaimana kalau kita misalnya karena uzur belum mengerjakan sholat zuhur sementara sudah memasuki waktu sholat asar? Oke. Maksudnya kita kerjakan sholat zuhur dulu, tidak ikut jamaah asar atau bagaimana? Terus ini kita tanya teknik pun dos pundi yang harus dikerjakan mana dulu? Ketika misalnya dalam suatu kondisi kita belum sempat sholat zuhur karena suatu kondisi yang darurat, bukan karena melalaikan, tapi karena darurat kondisi tertentu, kejepit misalipun tertidur dari
qabla zuhur, sebelum zuhur ngantos ternyata sampai asar, azan asar baru bangun. Lalu apa yang harus diperbuat? Apakah sholat asar dulu dengan berjamaah bersama jamaah masjid, atau sholat zuhur dulu tanpa mengikuti jamaah? Nah, bagaimana? Nah, ternyata para ulama sampun menjelaskan ingkang naminipun sholat fardu kedah dipun laksanakan, harus dilaksanakan secara berurutan. Oke, misalipun apa? Urutanipun subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Harus berurutan, tidak boleh ditukar-tukar. Maghrib dulu kemudian zuhur, mboten saged. Kedah apa? Zuhur rumiyin baru asar. Lalu bagaimana, apakah kita harus sholat sendirian tanpa mengikut jamaah? Oke, sementara sudah ada jamaah, kita sudah siap, guys, dalam kondisi wudhu, apakah boleh kita sholat berbarengan dengan jamaah ini, sholat asar dulu, kemudian nanti sholat zuhur? Boten. Oke, tetap yang dilaksanakan adalah sholat zuhur terlebih dahulu. Apakah dengan berjamaah atau tidak? Para ulama menjelaskan diperbolehkan untuk kita mengikuti sholat jamaah yang sama jumlah rakaatnya, sama-sama 4 rakaat misalnya, meskipun dengan berbeda niat. Misalnya jamaah sholat asar dengan niat asar tentunya, kemudian kita belum sholat zuhur karena kondisi darurat, kalau mau terpaksa, okay. Lalu kita mendapati jamaah, maka kita ikut berjamaah tetapi dengan niat sholat zuhur. Ini diperbolehkan selama apa? Hayahipun sami, sifat sholatipun sami 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud. Berbeda dengan ketika kasusnya sholat asar dengan sholat maghrib, tentunya berbeda. Maka dalam kondisi seperti ini tetap yang harus didahulukan adalah sholat asar secara munfarid sendiri. Kemudian ketika nanti masih mendapati waktu untuk berjamaah, nyusul jamaah meskipun harus tertinggal 1 atau 2 rakaat. Nah, menikah. Terus apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Ya, tetap kita sholat zuhur, dan boleh kita berjamaah bersama jamaah sholat asar dengan kita meniatkan sholat zuhur, kemudian setelah itu kita baru sholat asar. Ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan saking Malaysia. Nabi ini Pak Ingat Babat. Mau temali? Ada lagi. Ini dari yang dari Kalimantan itu kasusnya gini kalau diceritakan Ustaz. Jadi Kalimantan Utara itu ada kelompok transmigran itu di dalam membangun desa itu kemudian ada langgar kecilnya. Cuma permasalahannya ketika sholat zuhur dan asar itu laki-lakinya nggak ada semua. Jadi ini yang bertanya itu perempuan, bagaimana cara mengelola mereka saat zuhur dan asar? Apakah boleh mengumandangkan adzan, terus siapa yang mengimami, itu mohon dijelaskan itu. Jadi cara mengelola sebuah langgar ketika laki-lakinya sama sekali tidak ada. Ya. Ya, ketika dalam kondisi demikian tidak ada laki-laki sama sekali, ya, apakah boleh kemudian perempuan mengumandangkan adzan dengan mikrofon keluar misalnya, kemudian didengar oleh masyarakat yang lainnya? Dalam hal ini tidak disyariatkan untuk perempuan mengumandangkan adzan. Cukup mangke menawi pada sholat berjamaah cukup dengan iqamah kemawon. Apalagi ketika mengumandangkan adzan seorang perempuan menggunakan mukabbirus shaut, menggunakan apa namanya ini, pembesar suara, karena niku bisa menimbulkan fitnah, ya, karena suara perempuan niku meskipun niki ada ikhtilaf baina ulama apakah suara perempuan niku aurat napa senes, tapi kalau berpendapat bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat, tetapi harus dijaga di dalam berkata-kata. Ya, seorang perempuan itu kan ketika berbicara dengan orang lain, terutama laki-laki ajami, orang lain asing, laki-laki asing, niku tidak boleh dilembutkan, harus dikencangkan, nggak boleh lemah lembut, sebab niku bisa menimbulkan syahwat bagi laki-laki lain. Tapi itu bukan
bukan aurat. Nggih, menawi aurat sekali keluar suara perempuan saja sudah nggak boleh kita mendengar. Nah, tetapi yang dilarang adalah melembutkan suara di hadapan laki-laki lain. Tentunya dalam adzan sama, ada unsur-unsur melembutkan suara, ada melenggak-lenggokkan suara. Oleh karena itu tidak disyaratkan bagi perempuan mengumandangkan adzan, tetapi cukup iqamah, cukup didengar oleh jamaah perempuan saja. Jadi ketika dalam posisi demikian, ketika para lelaki pergi ke ladang misalnya, kemudian langgaripun utawi musolanipun kosong dari kaum laki-laki, maka cukup perempuan yang ada di situ yang mau sholat berjamaah tinggal iqamah kemawon yang cukup didengar oleh jamaah yang ada di musola, kemudian didirikan sholat dan sholat berjamaah. Menawi imamipun perempuan boten maju imam pun, tapi sejajar dalam shaf pertama. Jadi bukan seperti laki-laki. Kalau laki-laki imam itu maju ke depan, gitu. Menawi perempuan boten masuk dalam barisan shaf pertama. Jadi boten wonten imam ingkang maju ke depan. Niku menawi imamipun perempuan, menawi sesama jamaahipun perempuan. Nah niku bentenipun. Dan niku cara memakmurkan musola menika menawi boten kaum laki-laki. Wallahu a'lam. Wonten malih? Ini nggak tahu ini Ustaz, serius apa tidak. Ini dari @72020 Ethan HP ini dari Inggris ini. Jadi saya bacakan ini. Assalamualaikum my brother. What is the ruling on incorrect body posture when praying? Ini kalau saya artikan begini, Ustaz. Assalamualaikum saudaraku. Apakah ruling hukumnya anggota badan yang salah di saat praying itu berdoa, tapi ini kalau mengacu di bawahnya ini sholat. Jadi apakah hukumnya anggota badan yang sikap salah ketika sholat? For example, sebagai contoh, when prostrating, ini ketika sujud. When prostrating, ketika sujud, the feet are not together. Kalau saya artikan ketika sujud, kaki itu tidak bersama, berarti kaki tidak rapat gitu. Jadi terjemahannya kalau tidak salah ya Ustaz, apakah hukumnya sikap anggota badan yang salah? Sebagai contoh misalnya ketika sujud itu kaki tidak rapat, itu hukumnya apa? Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum. Kemudian saya jawab, wassalamualaikum my brother. Okay, I will ask the Ustadz later. Ini saya tanyakan Ustadz. Nah, ini pertanyaan saya kayak ngikuti Bapak. Ini kalau ini Inggris. Orang Inggris. Sampun mancanegara nih. Terkait menika, dados dipun tingali rumiyin bentuk kesalahannya seperti apa. Ya, terus tidak mutlak semua itu kemudian membatalkan sholat, tidak. Tapi dilihat dulu seperti apa kesalahan gerakan itu, tetapi kesalahan anggota badan dalam posisi ini pun. Okay. Kalau yang dicontohkan tadi, ya misalnya tadi sujud sujud kemudian kakinya tidak rapat, atau sebut nalika sujud kedua kaki telapak kakinya terbuka. Jadi kalau saya artikan tidak bersama. Tidak bersama, ya tidak ini gitu. Nah, itu memang dalam pandangan beberapa ulama madhab, niku memang ada ikhtilaf di antara kalangan ulama fuqaha menika nggih. Dalam Syafi'iyah sendiri niku tidak masalah, dan memang mereka menganggap yang disunahkan adalah dibuka. Dalam madhab Syafi'iyah, nggih, yang disunahkan adalah dibuka. Nggih, niku berdasarkan dalil yang meletakkan lututipun sama. Nggih, terus dalam pandangan Syafi'iyah justru itu tidak ditutup. Dalam pandangan sanesipun, ulama sanesipun berpendapat niku dipun rapetaken telapak kaki nipun. Terus niku masalah khilafiyah. Menawi kan dipun contohaken seperti menika dalam masalah khilafiyah niku tidak berefek pada salatipun. Tidak mempengaruhi keabsahan salatipun, nggih. Tetapi tergantung
kita lebih cenderung pada pendapat yang mana, pendapat ulama yang mana. Tentunya dengan menggali dalil-dalil yang ada. Kalau saya pribadi memang lebih kepada merapatkan kaki berdasarkan dalil yang kula amati. Menawi misalipun kelompok sanesipun utawi kaum muslimin sanesipun berpendapat memegang pendapat ulama yang mengatakan sunnah itu adalah dibuka, itu tidak masalah. Jadi dalam perbedaan gerakan atau kita pandang kesalahan, tetapi ternyata ada ilmunya dari sisi ulama lain, itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat itu. Tetapi kemudian ketika ada kesalahan yang memang tidak bisa ditolerir, misalipun posisi berdiri tegak itu menjadi rukun, kemudian diganti dengan gerakan yang lain, bukan berdiri tegak, mungkin malah napa nggih ndoyong atau pribon yang tidak menggambarkan itu berdiri tegak, atau sujud yang sujudnya tuh harus napa ketujuh bagian anggota tubuh nempel di napa tanah, tetapi tidak demikian, kemudian diangkat tanganipun ingkang nempel naming bathukipun kalih dengkulipun kalih kedua kakinipun tanganipun. Nah, kados sayap ayam misalipun niku mboten sah. Dados dilihat kesalahannya seperti apa. Ketika memang niku pada hal-hal yang memang harus menjadi rukun dan harus dikerjakan seperti itu, ketika terjadi secara sengaja menyelisihi gerakan itu menjadi batal. Tetapi dalam sifatipun sunnah, ingkang gerakan sifatipun sunnah, niku tidak mempengaruhi keabsahan sholat itu. Wallah. Terus dilihat dulu gerakan apa yang dimaksud di sini. Wallah. Mungkin seperti itu sementara jawabannya. Nanti coba saya ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direk nyuwun pirsa untuk yang sholat ketinggalan. Seandainya kita lupa itu belum sholat zuhur, sedangkan kita sudah mengikuti jamaah sholat asar, itu harus bagaimana? Melakukan sholat zuhur lagi atau tetap ditinggalkan sholatnya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi kita kemutanipun setelah selesai sholat asar, kok ternyata tadi belum sholat zuhur, kita mengkodok sholatnya ketika itu. Terus kita kerjakan di waktu kita ingat dan tidak perlu mengulangi sholat asar yang sudah kita kerjakan, karena kondisi pun benten dengan nanti kalau kita sadar kita belum sholat zuhur dan juga belum melaksanakan sholat asar. Dalam kondisi macam itu harus urut. Tapi ketika tanpa kesadaran kita, maksudnya kita benar-benar lupa belum mengerjakan sholat zuhur, tetapi kita sudah terlanjur melaksanakan sholat asar, maka sudah setelah sholat asar kita sholat zuhur dan tidak perlu mengulangi sholat asar pun. Berkata Allah. Sholat zuhur tetap 4 rakaat. Tetap 4 rakaat. Tidak boleh 2 rakaat. Karena 2 rakaat itu hanya diperbolehkan bagi seorang musafir kemauan. Seorang musafir kemudian dia boleh mengambil rukhsah untuk menjamak dan mengqashar, menyingkat sholat itu. Ini khusus kagem musafir kemauan. Nah. Kembali. Tanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering terjadi apabila sering bepergian. Suatu saat kita sholat di masjid, yang ada itu sholat berjamaah. Mestinya kalau ada sholat berjamaah kita langsung ikut berjamaah. Tapi saya sholat zuhur, yang saya kita mengikuti sholat berjamaah, tapi yang dilaksanakan itu sholat zuhur jamak qashar dengan asar. Jadi 2 salam pada saya niat sholatnya sholat zuhur. Itu bagaimana Ustaz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika itu
berarti kita dalam kondisi safar nggih. Ya. Para ulama menjelaskan nalika kita napa di awal sholat meniatkan niku sholat iktimal zuhur 4 rakaat niku kedah dilaksanakan 4 rakaat. Oke. Misalipun kita dapati imam, kita baru terus nih imam ini kok mau sholat jamaah qashar atau sholat secara komplit 4 rakaat. Kemudian kita sholat dengan niat sempurna 4 rakaat. Lalu kemudian di pertengahan sholat di rakaat kedua ternyata imam salam di situ. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus menyempurnakan 4 rakaat. Karena niat kita di awal adalah menyempurnakan. Lain halnya kalau niat kita di awal sebagai makmum misalnya kita mengqashar, kemudian imamnya ternyata tidak mengqashar, menyempurnakan 4 rakaat, maka kita boleh ketika itu menyempurnakan. Ketika di awal kita maksudnya menyempurnakan itu 4 enggak ikut salam. Ya, Atau gimana? enggak ikut salam. Langsung berdiri rakaat ketiga. Tidak ikut salam. Nah, itu diperbolehkan dan itu harus dalam posisi itu harus. Kalau kita mengikuti mengqasharnya imam, padahal kita niatnya menyempurnakan 4 rakaat, itu tidak sah sholat itu. Harus diulangi. Berbeda halnya di kondisi kedua, ketika kita justru di awal niat mengqashar sholat, ternyata imamnya menyempurnakan, maka kita ikut menyempurnakan sholat ketika itu. Oke, wallahu a'lam. Jadi maksudnya itu kita saja tapi kita sholat sempurna, tapi yang kita ikuti sama, itu kita mengikuti yang mana itu? Begini Ustaz, maksudnya menyempurnakan itu kan ketika ternyata mereka 2 rakaat itu salam. Yeah. Nah kita itu menyempurnakannya itu tidak ikut salam atau berarti Ustaz? Iya, tidak ikut salam. Terus sholat sendiri seperti itu. Betul. Tanpa mengikuti mereka ya. Betul. Berpisah dari mereka Iya. atau masih bersama mereka? Berpisah. Berarti harus geser. Nggak usah, Nggak di usah. tempat aja, nggak usah geser. Ya. Berarti tetap di tempat itu tapi kita sendiri. Iya. Tidak menunggu mereka gitu. Enggak. Oke, sampai jelas. Ya, jadi ketika rakaat kedua imam salam, kita terus melanjutkan sholat. Maksudnya melanjutkan sholat ke rakaat ketiga. Jadi tidak ikut salam mereka, lalu kita sholat sendiri. Tidak ikut gabung mereka nanti berdiri kemudian sholat lagi, enggak. Kita sudah sholat munfarid ketika itu sendiri, bukan dengan berjamaah lagi. Oke. Wallahu a'lam. Berbuat? Oke.